Sobat Hijau semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung waktu kamu lagi dengerin podcast ini. Silahkan siapkan posisi duduk dan rebahan kamu yang paling nyaman, karena pada hari ini kamu bakal dengerin rekaman audio dari Pemuda Hijau yang kami beri nama PHP, Pemuda Hijau Podcast. Perkenalkan, nama saya Vincent Christine atau biasa dipanggil Vincent. Nah, hari ini kita lagi bareng Ketua Organisasi Pemuda Hijau yang bernama Rini Stefani. Nah, Kak Rini ini biasanya kita akrab panggil Cece. Nah, Ce, gimana sih cerita awal terbentuknya Pemuda Hijau? Makasih Vincent. Halo Sobat Hijau, saya Rini Stefani. Pertama-tama akan menceritakan tentang sejarah terbentuknya Pemuda Hijau. Pemuda Hijau ini terbentuk pada tanggal 11 September 2019. Awalnya itu saya dipercaya untuk menjadi leader WCD. WCD itu World Clean Up Day tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat. Jadi pada waktu itu salah satu teman saya yang ada di Kortim WCD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta saya untuk mencari satu LSM lingkungan yang ada di Bangka Barat. Nah, bertemulah saya dengan ketua dan sekretaris dari LSM lingkungan yang ada di Bangka Barat. Setelah berbincang banyak hal, kami disarankan oleh ketua dan sekretaris LSM lingkungan itu untuk membentuk suatu organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang lingkungan juga. Nah, tujuannya apa? Itu untuk kegiatan kami ini yang WCD kemarin ada kelanjutannya. Wah, ternyata baru juga ya terbentuknya Pemuda Hijau itu. Nah, Pemuda Hijau itu sebenarnya apa sih, Ce? Jadi Pemuda Hijau itu adalah teladan gaya hidup cinta lingkungan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan berbasis kemasyarakatan secara kolektif dalam sebuah organisasi kepemudaan. Wow, keren juga ya. Secara kolektif itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi secara kolektif itu nggak hanya di Pemuda Hijaunya sendiri, tetapi ada hubungannya dengan masyarakat, dengan pemerintah dan swasta untuk mewujudkan pelaksanaan cinta lingkungan tersebut. Wah, keren juga ya, berarti Pemuda Hijau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya juga melibatkan banyak pihak ternyata. Nah, kalau untuk goal ataupun misi dari Pemuda Hijau ini apa aja sih, Ce, yang pengen dicapai sama Pemuda Hijau? Nah, di sini untuk misi kami ada beberapa poin. Itu yang pertama, bisa dengan cara menumbuhkan partisipasi pemuda Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan. Maksudnya gimana tuh partisipasinya? Oke, partisipasinya dengan cara sederhana sih, tapi nyata gitu. Misalnya dengan terbiasa membawa tumbler, terus tidak menggunakan sedotan plastik yang bisa diganti dengan sedotan dari bambu, dari stainless gitu. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda Indonesia dalam pengolahan sampah. Di sini mungkin nanti akan bergerak di proker kami di Pemuda Hijau dengan berbagai workshop. Terus yang terakhir yaitu mewujudkan peran aktif pemuda Indonesia dalam advokasi permasalahan lingkungan sesuai perannya. Nah, tadi Cece udah sempat menyinggung sedikit nih tentang proker. Boleh nggak nih sedikit dikasih tahu apa aja sih proker-proker yang udah dilaksanain sama Pemuda Hijau dan apa yang bakal dilaksanakan selanjutnya? Jadi untuk proker itu yang pertama udah kita lakuin yaitu World Clean Up Day di tahun 2019 kemarin. Nah, di situ Pemuda Hijau udah berhasil ngumpulin 2,5 ton sampah dan diikuti oleh sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah yang ada di Bangka Barat. Yang kedua, ada seminar nasional yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan juga LSM lingkungan.
Nah, yang ketiga ada kegiatan yang sifatnya online, yaitu Go Green di rumah aja. Jadi di sini kami meminta untuk para pemuda yang di Indonesia untuk partisipasi aksinya dalam lingkungan melalui media sosial, yaitu Instagram. Untuk program selanjutnya ya itu ada ngobrol santuy, tapi sebenarnya ngobrol santuy ini terlaksana di bulan Februari yang lalu, tapi karena ada berbagai kendala yang harus stay at home, nah jadi ini akan terlaksana setelah keadaan kembali normal. Untuk yang lainnya yaitu ada ekspedisi juga. Di sini nanti kami mau mengundang beberapa pemuda yang ada di Indonesia untuk melakukan kegiatan yang bersifat lingkungan juga, yang nanti terlaksananya di Bangka Barat ini. Ekspedisi kedengarannya berat juga ya. Kalau boleh tahu nih Ce, ada berapa sih sebenarnya anggota Pemuda Hijau nih sehingga mampu melaksanakan kegiatan sebesar WCD, terus juga ada kegiatan seperti seminar nasional, dan juga nanti pengen ngadain ekspedisi. Nah, boleh dikasih tahu sedikit nggak, mungkin anggota-anggotanya atau jumlah anggotanya aja, nggak apa-apa juga. Oke, untuk anggota termasuk saya ya, di sini ada 19 orang. Itu ketuanya saya sendiri. Nah, di sini sekretarisnya itu ada Vincent Christine. Halo Vincent. Hai. Kemudian ada bendahara itu Welly Sabella, dan di humas ada Retri, Yoga, Ozi, dan yang lainnya ada di bidang redaksi itu riset dan edukasi. Di situ ada Nadia Emelda, Gilang Revando, Rara, Dea Vita Nurillah. Di bidang pengembangan masyarakat ada Alawiyah, Rafika, dan Tio. Kemudian bidang pengembangan wisata itu ada Febri Monica, ada Aksal, dan Harian Dani. Dan terakhir di bagian dokumentasi ada Septian Jerry, ada Rinaldi, dan juga Melody. BTW guys, buat kalian yang dari tadi penasaran kenapa sih manggilnya Cece, nah Cece itu sebenarnya dalam bahasa Chinese Bangka atau Hakka Bangka itu artinya kakak perempuan. Kalau kakak laki-laki itu panggilnya Koko. Nah, lanjut lagi ke topik. Tadi itu menarik nih, Cherry ini bahas ada divisi pengembangan masyarakat dan pengembangan lingkungan. Menarik banget sebuah organisasi punya dua divisi ini. Sebenarnya harapan Cece sendiri dalam organisasi ini tuh apa sih? Oke, untuk harapan di Pemuda Hijau cukup sederhana, yaitu bisa mewujudkan prinsip CLBK. CLBK itu sendiri artinya cinta lingkungan berbasis kemasyarakatan. Jadi nanti setiap program Pemuda Hijau itu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama yang mempunyai berbagai usaha, yaitu UMKM. Berarti dengan cinta lingkungan juga memberikan dampak kepada mereka gitu ya? Ya, seperti itu. Wah, keren banget nih Cherry nih. Makasih banget hari ini udah datang ke podcast Pemuda Hijau ini. Semoga podcast ini nanti bisa terus berkelanjutan menemani teman-teman semua. Buat teman-teman yang masih awam dan pengen tahu tentang lingkungan, ikutin terus podcast kami karena kami bakal undang narasumber-narasumber yang bisa kami reach, yang bisa kami hubungin supaya kita bisa bersama-sama belajar tentang lingkungan dan membantu teman-teman juga untuk lebih cinta lagi sama lingkungan. Nah, buat teman-teman yang punya masukan tentang apa aja sih yang pengen kami bahas di sini, teman-teman bisa DM di Instagram kami @pemudahijau.id atau kirimin kami email ke pemudahijau.id@gmail.com. Nah, segitu dulu buat podcast hari ini. See you guys on the next podcast.